Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 5C akan menjelaskan tentang jenis kemasan pada produk saus tomat. Happy watching! Yang beranggotakan yaitu Ratu Sabrina Biantari Alika, Galuh Dian Anggraeni, Alia Nur Habibah, dan Kelly Dwi Febrian Pertiwi. Berdasarkan Perka BPOM nomor 34 tahun 2019, saus tomat merupakan kategori 12.6.2 yang merupakan saus non-emulsi. Pengertian dari saus tomat sendiri adalah produk saus yang diperoleh dari buah segar, bubur tomat, pasta tomat, pure tomat, atau padatan tomat yang dicampur dengan gula, bahan pengasam, garam, dan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lainnya. Adapun dalam pemasarannya, jenis kemasan yang digunakan untuk saus tomat memiliki variasi yang beragam. Dan pada video kali ini kami akan membahas 3 jenis kemasan, yaitu pouch, botol kaca, dan saset. Jenis kemasan yang pertama yaitu kemasan pouch. Kemasan pouch merupakan kemasan kekinian yang fleksibel, umumnya berbentuk kantung, terbuat dari aluminium foil dan bahan laminasi polimer. Kemasan ini dapat menjaga isi produk dari pengaruh keadaan di luar kemasan, sehingga bentuk, rasa, dan aromanya akan tetap sama seperti saat awal dikemas. Kemasan ini juga tahan selama proses sterilisasi, serta lebih murah dan ringan daripada kaleng. Kemasan pouch ini memiliki 4 lapisan utama, di mana lapisan pertamanya yaitu propilen, lalu lapisan keduanya adalah nilon, lapisan ketiganya aluminium foil, dan lapisan keempatnya adalah polyester. Selanjutnya adalah proses pembuatan kemasan pouch yang terdiri dari beberapa tahap, seperti yang pertama adalah IKEA testing, di mana proses ini adalah proses penentuan tingkat akurasi kemasan agar sesuai dengan desain yang telah dibuat dan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Tahap yang kedua adalah printing. Lalu tahap yang ketiga adalah laminating, di mana proses ini adalah proses penggabungan dari lapisan-lapisan yang tadi telah disebutkan sebelumnya agar menjadi satu kesatuan. Tahap yang keempat adalah slitting, tahap yang kelima adalah making bag, tahap yang keenam adalah post sealing, tahap yang keenam adalah packing, dan terakhir adalah delivery. Lalu berikutnya terhadap jenis kemasan botol kaca. Penemuan botol kaca sebagai bahan kemasan terjadi secara tidak sengaja dan tidak melalui proses penelitian yang lama. Sebagai bahan kemasan, gelas memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, seperti inert atau tidak bereaksi, lalu kuat, tahan terhadap kerusakan, sangat baik sebagai barrier, kedap gas dan uap, sehingga mempertahankan produk untuk jangka waktu yang panjang tanpa merusak rasa ataupun penampilannya. Selanjutnya terhadap transparansi, di mana botol kaca ini memungkinkan konsumen untuk melihat produk. Namun, variasi warna kaca dapat melindungi isi terhadap cahaya. Lalu, botol kaca juga dapat digunakan kembali dan didaur ulang. Alasan penggunaan botol kaca pada saus tomat yaitu untuk memperpanjang umur simpan dari produk saus tomat. Diketahui bahwa saus tomat ini memiliki pH yang cukup asam, sehingga dibutuhkan kemasan yang tahan terhadap pengaruh pH. Selanjutnya terdapat proses pembuatan botol kaca. Botol kaca ini terbuat dari campuran pasir, batu gamping, dan abu, di mana campuran tersebut dipanaskan dalam tungku yang memiliki suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya, kaca yang sudah dicampurkan pada suhu tinggi berikutnya dicetak jadi botol, di mana pada skala industri, cetakan yang digunakan sudah canggih dan bersifat kontinu, sehingga dalam sehari dapat produksi cukup banyak botol kaca. Lalu pada tahap terakhir pada proses pembuatan botol kaca diperkuat dengan cara memanaskan lagi lalu didinginkan, di mana pemanasan dan pendinginan ini
agar kaca itu bisa lebih kuat dan lebih awet saat digunakan sebagai kemasan saus tomat. Selanjutnya adalah jenis kemasan saset. Kemasan saset merupakan kemasan fleksibel yang dibuat dari aluminium foil, film plastik, selofan, film plastik berlapis logam aluminium atau metallized film, dan juga kertas, di mana lapisan-lapisan tersebut dibuat dalam satu lapis atau lebih dengan atau tanpa bahan termoplastik maupun bahan perekat lain sebagai pelapis konstruksi kemasan. Kemasan ini digambarkan sebagai material yang tidak kaku dan biasanya merupakan material yang non-fibrous dan memiliki ketebalan kurang dari 0,25 mm. Kemasan saset memiliki harga yang relatif murah, memiliki sifat penghalang yang baik terhadap uap air dan gas, dapat direkatkan dengan panas, dan bertujuan agar dapat menunjang pemasaran produk di kalangan menengah ke bawah dan juga digunakan pada saat bepergian. Kemasan saset terdiri dari 5 lapisan, di mana lapisan terluarnya adalah plastik PET atau polyethylene tereptalat. Plastik ini memiliki karakteristik yaitu transparan, tahan terhadap suhu tinggi, memiliki permeabilitas uap air dan gas sangat rendah, tahan terhadap larut organik, kuat dan tidak mudah sobek. Lapisan selanjutnya adalah lapisan adesif, di mana lapisan ini merupakan perekat untuk menyatukan dua jenis bahan atau substrat. Selanjutnya adalah aluminium foil. Aluminium foil berfungsi sebagai lapisan pelindung atau barrier untuk melindungi produk dari transmisi gas, uap air, dan juga cahaya. Lapisan selanjutnya adalah lapisan adesif, dan lapisan terdalam yang kontak dengan produk adalah plastik PP atau polipropilen. Polipropilen memiliki daya tembus uap yang rendah, stabil terhadap suhu tinggi sampai 150 derajat Celcius, sehingga dapat digunakan untuk mengemas produk pangan yang memerlukan proses sterilisasi dan tahan terhadap asam kuat, basa, dan juga minyak. Kemasan saset dibuat menggunakan mesin FFS atau Form Fill Seal Machine. Pertama-tama, kemasan dalam bentuk roll dimasukkan ke dalam mesin FFS untuk membentuk kemasan yang diinginkan. Kemudian, kemasan tersebut diisi dengan produk, lalu di-seal dan dipotong sesuai dengan keinginan. Semua proses ini dilakukan dalam satu kali running yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, dengan mengetahui sifat serta karakteristik dari beberapa jenis kemasan, maka diharapkan pelaku usaha mengetahui kelebihan, kekurangan, serta kegunaan dari suatu kemasan agar mendapatkan kualitas terbaik dari suatu produk, baik saat distribusi maupun saat penyimpanan. Lalu, kita sebagai konsumen juga perlu mengetahui hal tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan keadaan kita. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.